قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian angkatlah kepala engkau dari sujud sambil bertakbir, tanpa mengangkat kedua tangan engkau sampai engkau duduk tegak. Setelah kita sujud satu kali, maka kerjakanlah al-julus baina sajadatain, duduk antara dua sujud. Dan ini salah satu rukun di dalam salat. Maka ucapkanlah takbir ketika kita bangkit daripada sujud kita untuk melaksanakan duduk antara dua sujud. Disebut dengan takbir intiqal, takbir berpindah rukun. Allahu Akbar. Dan duduklah di atas telapak kaki engkau yang kiri, dan letakkan punggung kaki kiri ke lantai. Jadi duduk di atas telapak batis kiri, punggung ini punggung, ini misalnya batis kiri ulun. Nah, ini telapak batis. Nah, di sini diduduki oleh kulit, punggungnya ke lantai. Nah, jadi bukan keluar pada kulit, tidak. Tapi telapak batis diduduki kulit, punggungnya ini, punggung telapak batis kiri ke lantai. Nah, itu kaifiyat duduk iftirash yang disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi caranya seperti itu. Dan tegakkan telapak kaki kanan engkau yang kanan. Nah, sedangkan kaki kanan kita ditegakkan. Dan kalau bisa seluruh jari-jari kaki kanannya ia lipat menghadap kiblat seluruhnya. Kalau tidak bisa, minimal salah satu daripada jari kaki kanannya. Dan letakkan kedua telapak tangan engkau di atas kedua paha engkau dengan jari-jari terbuka. Jadi meletakkannya ketika bangkit daripada sujud untuk melaksanakan duduk antara dua sujud, maka caranya kaki kita duduk iftirash. Arti duduk iftirash, telapak kaki kirinya ia duduki, kemudian kaki kanannya ia tegakkan. Nah, kemudian jari-jari telapak kanan dan kirinya diletakkan di atas kedua pahanya. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Jadi ada yang rapat, jarang benar ada juga sedang, artinya jari-jarinya terbuka. Dan kalau bisa sunnah ujung jari kanan dan kirinya itu sama dengan ujung lututnya. Jadi kada yang berlebih, kada yang berkurang. Contoh seperti ini. Beginian perhatikan di kamera. Jadi diletakkan tangan kanan dan kiri di atas paha. Ujung jari-jarinya sama dengan ujung lutut. Jadi kada nangka ini, atau nangka ini. Bagi perempuan sunnah merapatkan kedua tangannya. Jadi seperti ini perempuan. Laki-laki sunnah merenggangkan kedua ketiak. Jadi direnggangkan supaya terbuka ketiak. Jangan terlalu rapat seperti ini, jangan terlalu renggang seperti ini, sedang-sedang saja. Yang kiri demikian sama. Sedangkan posisi kakinya seperti ini. Ini batis kiri diduduki. Nah, batis kanan dicagatakan. Nah, batis kanan dicagatakan, dan kalau perlu nih jari kaki kanannya, jari-jarinya adalah menghadap kiblat seluruhnya.
Jadi kadang kayak gitu. Nah, rancang orang bisa kayak ini. Seharusnya dulu iftirahnya pun juga mengikuti kefiat yang disunnahkan oleh Rasulullah. Ada yang kayak ini. Nah, ulang kali pernah belajar. Ada yang apa luar kulitnya itu, yang didudukinya lantai, padahal yang diduduki itu telapak kaki kiri. Nah, seperti ini, punggung kaki kirinya di lantai. Nah, kalau kita mengikuti kaifiat sunnah Rasulullah itu pasti nyaman. Ini bila sinjal dilihat berarti ada pas lawan sunnah Rasulullah itu aja biasanya lah. Bila sinjal gawian sembahyang orang mau takbir Allahu Akbar mau disinjal apa menyalahi sunnah? Ini Allahu Akbar. Sinjalnya bila gawian Rasulullah itu karena Rasulullah ini sudah mazhar daripada sifat jamalnya Allah, pasti nyaman dilihat kada ada yang ada. Takbiratul ihramnya nyaman, rukuknya nyaman dilihat, sujudnya nyaman dilihat, duduk antara dua sujudnya sudah sebijian jamalullah. Nah, ketika ada orang yang menyalahi sunnah Rasulullah, pasti kada nyaman dilihat. Karena sudah hilang jamalnya tadi, hilang. Dan ini bukan hakikatnya, hilang jamalnya tadi. Ya, apa yang digawi oleh Rasulullah itu nampak keelokan Allah, nampak keelokan Allah. Uringnya kan Nabi itu nyaman dilihat caranya, makannya kan nyaman dilihat caranya, istinjanya kan. Udah ada kalau mau mempati Rasulullah tunggal di kita, tunggal di kita mau mempati. Kita yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, amun nyawa cinta lawan Allah, fattabi'uni, umpati aku, ujar Rasulullah, terutama di dalam masalah ibadah. Ikuti cara beribadah, ikuti cara sholatku, ikuti cara rukukku, ikuti cara i'tidalku. Jikalau kalian suka mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah cinta lawan ikam dan dosa ikam habis diampuni Allah. Kata ulama arifina billah, wala maqama asyrafu min maqami mutaba'atil habib. Tidak ada maqam yang lebih mulia melebihi daripada maqam orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Tidak ada maqam yang melebihi kemuliaannya daripada orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kada lain kita ini tunggal di kita hendak mengumpati gawian Rasulullah. Itu aja lagi. Tujuan kita nih hidup ini hendak mengumpati gawian Rasulullah. Karena setiap pekerjaan Rasulullah itu dapat cintanya Allah. Nah, orang yang mengikuti gawian Rasulullah pun juga akan dapat cintanya Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Dah khawatir tunggal di kita membagusi ibadah kita. Jauh orang ini tunggal di kita naikkan kualitas ibadah kita. Kualitas. Imam Abu Hanifah mengatakan tahsinul a'mal khairun min takthiriha. Memperbaiki amal ibadah, menyempurnakan amal ibadah, meningkatkan kualitas amal ibadah itu lebih baik daripada orang yang memperbanyak ibadah tetapi tidak berkualitas.
sembahyang rajab antara maghrib lalu isya itu sampok sembahyang sunnah, cuma kada bujur caranya. Maka lebih baik sesudah maghrib cukup 2 rakaat sunnahnya, tapi betul sempurna caranya. Kualitas ibadah itu lebih utama daripada memperbanyak ibadah. Nah ini yang banyak orang tertipu. Bagaimana cara ibadah kita berkualitas? Jelas dengan menuntut ilmu agama. Qabulul a'mal asyaddu ihtimaman minal amal. Mencari agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, mencari agar amal ibadah kita sempurna dan berkualitas, itu lebih utama daripada beribadah itu sendiri. Nah, kita dipintakan sembahyang perlu membaik-baik. Kan sudah mulai awal kitab ini mulai istinja, nah kayak apa yang mulai mandi wajib, nah kayak apa yang mengikuti sunnah Rasulullah, sampai berwudu, nah kayak apa wudunya yang disunnahkan oleh Rasulullah, sampai sembahyang. Jadi yang minta yang hanya pada tahuan, nanti kayak apa cara mandi Rasulullah, mandi wajib, nah, maksudnya wudu Rasulullah kayak apa. Kemudian jangan merapatkan maupun merenggangkan. Jangan merapatkan jari-jari tangannya seperti ini atau merenggangkannya seperti ini. Jadi sedang rapat kadang, renggang kadang, tapi tetap terbuka. Tidaklah mengapa apabila terus meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah sampai sujud yang kedua. Ucapkanlah dalam keadaan duduk tersebut. Jadi sunnah Rasulullah lagi ketika kita duduk antara 2 sujud membaca doa yang warid dari Rasulullah. Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ada sebagian ulama mengatakan sunnah ketika mengucapkan Rabbighfirli 3 kali. Rabbighfirli, 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 warhamni, warzuqni, wahdini, wajburni, warfa'ni, wa'afini, wa'fu anni. Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, berilah aku rizki, berilah aku petunjuk, dan perbaikilah aku, serta berilah aku keselamatan, dan maafkanlah aku. Itu maknanya doa yang kita baca ketika duduk antara 2 sujud. Dalam Al-Adhkar diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Jadi riwayat dari Abi Daud wa'afini, ada pula ujungnya wa'afini. Nah ini terkadang kita hanya sekedar hafal dan kita menganggap ini zikir biasa, padahal ini duduknya di doa. Doa yang paling afdal adalah doa yang kita panjatkan di dalam salat. Seandainya kita meresapi doa yang kita baca di antara duduk di antara 2 sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, itu luar biasa maknanya. Orang bahari mengadakan kata 8. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kata 8 di orang bahari. Apabila qabul, luar biasa. Nah seharusnya ketika kita duduk di maqam doa,
Maka jangan lupa hati kita ini adalah permohonan kita terhadap Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa ala qalbin lahin ghafilin. Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang ketika ia berdoa lahin ghafilin, lalai dan lupa. Ia tidak merasa ini doa. Nah, ini masalahnya kita. Lalu kita wah cepat. Kadang merasakan ini duduknya doa. Rabbighfirli, ampuni ulun ya Allah. Warhamni, sayangi ulun ya Allah. Wajburni, tambah di segala kekurangan ulun ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat ulun ya Allah. Warzuqni, beri ulun rizki ya Allah. Wahdini, beri ulun hidayah ya Allah. Wa'afini, beri keafiatan kepada ulun ya Allah. Wa'fu anni, ampuni, maafi kesalahan ulun ya Allah. Coba kita rasakan sesekali rahatan sembahnya, rasakan bahwasanya ini permohonan kita kepada Allah. Namun biar dia kabulkan oleh Allah 8 macam ini, biar maka orang itu beruntung dunia akhirat. Maka bila kita 4 rakaat berarti 4 kali membaca doa ini di dalam salat, ditambah qobliyah ba'diyahnya berapa kali kita, ditambah sunnah-sunnah salat pulang berapa kali kita membaca zikir atau doa yang warid dari Rasulullah ketika duduk antara 2 sujud. Kita ini hanya sekadar dikira itu bacaan biasa. Lalu biasa tersirat di hati ini adalah permohonan kita kepada Allah. Ini lalainya kita. Lalu doa-doa yang kita panjatkan di dalam duduk antara 2 sujud kadang dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Hatinya ghafilin, lahir, hatinya lupa dan lalai. Kira-kira pun kita tuh berdoa meminta lawan orang, tapi kita kada tahu meminta kah kada aneh kalau orang itu nama orang gila seorang model mengkayak orang bajuan dan tapi makan sayur dia cuma kelaksoni jalan 80 sayur kira-kira ditukari orang bubuk-bukulan paman mandor model mengkayak cross. Berarti ya kadang bujur-bujur bajuan dan jalan 80 pakuciak sayur. Orang pakuciak itu situ kadang mendengar lagi dah. Namun kita tuh meminta lawan orang, tapi kita kada tahu-tahu. Kada tahu-tahu lah. Kira-kira diberi orang kada. Ini lawan makhluk saja nih, makhluk lawan makhluk. Makanya ketika duduknya di sini doa, maka panjatkan permohonan kita, rasakan kita ini menghadapi Zat yang Maha Kaya, Zat yang mengabulkan segala doa-doa kita. Rasakan ini permintaan kita kepada Allah yang kada hafal-hafali dulu. Di Rabbighfirli, ampuni ulun ya Allah. Warhamni, sayangi ulun ya Allah. Wajburni, tambah di kekurangan ulun ya Allah. Warfa'ni, angkat derajat ulun ya Allah. Harap-harap Allah sudah minta ampun di lawan Allah, minta sayang di lawan Allah, minta tutupi segala kesalahan di lawan Allah, minta angkat derajat ulun lawan Allah. Warzuqni, beri ulun rizki ya Allah. Wahdini, bimbing ulun ya Allah, beri ulun petunjuk. Wa'afini, beri kesejahteraan kepada ulun ya Allah. Wa'afini itu afiatkan ulun, beri kesejahteraan. Wa'fu anni, ampuni segala kesalahan-kesalahan. Jadi membaca itu ada penggagasan atau ada tahu maknanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya ada Rabbighfirli wa'afini.
Kalau gagasan ya, sekalipun kita sudah mengetahui bahwasanya duduk antara dua sujud ini ruknun qasir, rukun yang pendek. Ketika kita terlalu lama melebihi qadar dari tasyahud awal, maka batalah salat kita. Jadi qadar melebihi tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal itu dari at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah sampai salawat kepada Rasulullah. Apabila qadar masanya melebihi daripada tahiyyat awal di dalam duduk antara dua sujud, batal salatnya. Jadi jangan terlalu lawas, jangan anak nahap kena wajibuni 4 jam untuk antara sujud ya, batal sembahyang. Biasanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Tapi rasakan kita ini di makam doa dan sangat berhajat kepada kabulnya doa kita dengan Allah. Sangat berhajat. Bujurkan bacaannya. Maknanya, ya Tuhan, ampunilah aku, kasihanilah aku, perbaikilah aku. Nah, di sini beliau mengartikan wajib itu perbaiki, artinya tutupi kekurangan. Angkatlah derajatku, berilah aku rizki, dan berilah aku petunjuk menurut riwayat Abi Dawud, dan maafkanlah aku, wa'afini wa'afu anni. Janganlah memanjangkan duduk ini kecuali pada sholat tasbih. Jadi jangan memanjangkan duduk antara dua sujud kecuali pada sholat tasbih. Karena sholat tasbih ini memang disunnahkan oleh Rasulullah ketika duduk antara dua sujud itu membaca tasbih 10 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Nah, itu lawas 10 lah, diulang 10 kali lah. Nah, kalau bukan sholat tasbih maka tidak dibolehkan memanjangkan duduk antara dua sujud. Sekedar apa panjangnya? Catat, panjangnya sekedar duduk tasyahud awal, bacaan tasyahud awal. Kalau i'tidal, dulu pernah sampaikan, kalau i'tidal itu pun juga salah satu rukun yang pendek, tidak boleh memanjangkan. Maka sekedar apa panjangnya? Sekedar membaca Fatihah. Itu kadarnya. Kalau yang tidak, apabila melebihi daripada bacaan Al-Fatihah maka batal salatnya. Nah, kalau duduk antara dua sujud sekedar membaca tasyahud awal, apabila melebihi bacaannya melebihi daripada tasyahud awal qadar bacaannya, maka batal salatnya. Jadi dua rukun di dalam sholat itu yang jangan dipanjangkan. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara dua sujud. Jangan dipanjangkan. Maka kemudian sujudlah untuk kami yang kedua seperti itu. Nah, setelah dia sempurna duduk antara dua sujud dengan duduk yang tegak. Jadi duduk antara dua sujud itu jangan bungkuk, jangan. Ketika bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, jadi duduknya itu tegak. Jangan begini. Sujud, Allahu Akbar, bungkuk ngaranna. Padahal awalnya begini. Berarti bukan duduk tegak. Jadi wajib sempurna duduknya. Wajib sempurna duduknya di dalam duduk antara dua sujud. Allahu Akbar. Sempurna seperti ini. Jangan membungkukkan. Padahal dia tiada bungkuk. Lain membungkuk pada duduk. Maka kalau di asli
Dikasih mereka pinggang situ. Itu bongkok pada hulu pun ini ada bongkok, tapi kemudian Allah duduk pada duduk antara dua sujud pada sah. Ada salah satu syarat di dalam duduk antara dua sujud adalah meluruskan duduk iftirash, meluruskan pinggangnya ke atas nih sampai tulang lehernya lurus dari sini ke sini, duduk lurus. Nah, sedangkan kepala tetap ditundukkan, jadi kepala tetap menunduk. Sebagaimana kita berdiri betul, jadi berdiri kita lurus, akan tetapi kepala kita sunnah menundukkan. Allahu Akbar. Jadi kepala menunduk. Kalau awaknya tegak lurus. Begitupun juga ketika duduk iftirash, duduknya lurus, tapi kepalanya tetap menunduk. Tawadhu'an lillah wa ta'ziman lillah. Karena merendahkan hatinya di hadapan Allah dan mengagungkan kekuasaan Allah. Jadi tunduk kepalanya. Kemudian lalu setelah ia sempurna duduk dengan membaca doa yang warid daripada Rasulullah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, 8 kata tadi. Maka kemudian ia sujud kembali seperti semula. Sebagaimana sujud yang pertama, maka demikian sujud yang kedua kaifiyatnya. Kemudian duduklah tegak sejenak untuk istirahat dalam setiap rakaat yang tidak ada tasyahud sesudahnya. Tidak ada tasyahud sesudahnya, berarti dari rakaat pertama ke rakaat kedua, rakaat ketiga ke rakaat keempat. Kalau rakaat kedua berarti kan ada tasyahudnya, maka itu tidak ada duduk istirahat, yang ada hanya duduk tasyahud awal. Nah, jikalau orang itu ingin naik ke rakaat yang kedua, atau naik ke rakaat yang keempat, maka sunnah duduk istirahat. Akan tetapi ini masalah khilafiyah. Di dalam kitab Fathul Alam itu disebutkan, kalau orang itu masih kuat, maka seyogianya dia tidak perlu duduk istirahat. Kalau orang itu orang yang dhaif, lemah, maka seyogianya dia memakai duduk istirahat. Dan memang ini ada 2 riwayat dari Rasulullah, bahwasanya sahabat meriwayatkan ketika Rasulullah bangkit daripada sujud yang kedua, maka kemudian Rasulullah itu duduk, setelah duduk sebentar lalu berdiri ke rakaat yang berikutnya. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua daripada sahabat ini, bahwasanya ketika Rasulullah bangkit daripada sujud yang kedua, langsung beliau berdiri ke rakaat yang berikutnya. Jadi tidak memakai duduk. Maka ulama membijaki akan 2 riwayat ini di dalam mazhab Syafi'i dengan kata-katanya, apabila ini yang ada di dalam kitab Fathul Alam menurut bacalah. Ujar Sidin, apabila orang itu kuat, maka tidak perlu memakai duduk istirahat. Tapi apabila orang itu garing, lama, atau Tuhan sudah, maka seyogianya memakai duduk istirahat. Dan kedua-duanya tetap sunnah karena ada riwayatnya. Jadi kan ada salahnya. Jadi kan usah bakal lihat gara-gara ini. Enggak usah ikut gara-gara duduk istirahat. Nah, boleh seperti ini. Contoh, ini bangkit dari rakaat, dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua yang tidak ada tasyahud. Allahu Akbar. Jadi panjang tuh. Allahu Akbar. Karena dari awal ia bergerak sampai sempurna berdiri baru selesai takbirnya.
selama takbir itu tidak melebihi daripada 7 alif. Apabila lebih daripada 7 alif haram. Kalau lawasan misalnya, apalagi gerakan sedikit lambat, Allahu Akbar, lebih dari 7 alif maka haram. Itu yang disebut dengan mad azim. Mad azim ini hanya ada di waktu ibadah. Mad azim seperti takbiratul ihram itu jangan lebih madnya daripada 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. Lebih pada 7 alif, ya ujar kita yang nyaman 7 alif itu 14 detik. 14 detik. Nah dihitung sama orang yang azan apabila lagunya yang panjangnya, yang hayya 'alas shalah, yang shalah, apabila melebihi daripada 7 alif haram azannya. Haram azannya. Jadi bukan pahala yang didapat, malah dosa atau maksiat karena berlebihan, sudah berlebihan. 7 alif itu 14 harokat. 14 harokat itu sama dengan 14 detik. Rancak mendengar orang adzan bila mulai ujung itu sudah ada yang sampai 17 detik. Ada yang melebihi daripada 14 detik tadi. Banyak bisa 15, ada yang 16. Kasihan juga berarti adanya kada belajar lagi, ada ilmunya lagi di 7 alif. Nah jadi kalau terlalu panjang melebihi daripada 7 alif maka wajib diputusnya. Bisa yang tadi lambat sih dan Allahu Akbar, putus itu mempancangkan kepanjangan melebihi daripada 14 harokat. Itu yang memakai duduk, yang memakai duduk istirahat. Yang memakai duduk istirahat. Nah, ada yang seperti ini. Ketika bangkit daripada sujud yang kedua, ingin menuju rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat. Kalau rakaat yang ketiga kan tidak perlu lagi sudah istirahat karena sudah tasyahud awal. Jadi bisa seperti ini. Allahu Akbar. Nah ini yang biasa ulun pakai. Karena ulun masih kuat-kuat ya. Yang dikira orang itu pakai itu berarti kan memakai sunnah lah. Ada seorang yang mau masih, seorang yang tidak tahu ilmunya. Ini masalah apalagi di dalam kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Ada membahas masalah julusul istirahat, tentang masalah duduk istirahat. Ya terserah untuk memakai duduk istirahat baik juga. Ada memakai duduk istirahat pun juga ada riwayat dari Rasulullah. Ada masalah. Ini masih khilafiyah di dalam madhab imam kita Syafi'i. Karena keluar daripada madhab masih khilafiyahnya di antara madhab Imam Syafi'i. Jadi yang kita jaringan pakai ya dulu istirahat, pakai aja. Nanti masih kuat, terserah karena memakai duduk istirahat karena menganggap ini sunnah Rasulullah jadi juga. Atau kadang karena sunnahnya langsung berdiri bisa jadi, terserah. Yang penting ada ilmunya. Ada yang bahapal, menggawian bahapal itu yang karawang. Dan kita ini sudah tahu nih ilmunya, kita sudah tahu ada 2 riwayat, ada khilafiyah. Jadi terserah saja yang hendak menggawi nanti. Kalau bijaknya di dalam kitab Fathul Alam tadi, bagi yang kuat, presiden adalah itu di dalam ta'liqnya. Yang kuat presiden langsung aja. Tapi bagi yang dhaif, yang lemah, yang garing, yang tuha misalnya, yang ada penyakit, maka lebih baik memakai duduk istirahat.
memakai duduk istirahat. Hanya memakai duduk istirahat itu yang dikhawatirkan itu kalau terlalu panjang takbir intiqalnya. Itu aja lagi yang diperhatikan. Karena panjang itu apalagi gerakannya sudah lambat terdahulu. Jadi bisa memanjangkan. Nah kemudian engkau bangkit dari sujud dan duduk istirahat dan engkau letakkan kedua tangan di atas tanah dengan bertumpu pada bagian bawah kedua telapak tangan engkau dari jari-jarinya. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa. Janganlah engkau majukan salah satu dari kedua kaki engkau di waktu bangkit. Jadi waktu bangkit tadi jangan memajukan betis. Model negeri ini adalah Allah memajukannya betul-betul karena dilimbahin tapi Allah lagi duduk asal tumpukan tangan keduanya karena bukan naik lah ngarang naik kita tidak ada pangkat berarti nah boleh memakai betul lepas ayo pian paham aja sudah. Jadi waktu ulun bangkit Allah, jadi kedua tangan tumpukan ke tanah. Kemudian lepas tetap mengangkatnya itu di lutut, bukan kiri, bukan tetap lutut yang mengangkat. Nah ini hanya kadang ini tidak ada. Hanya yang kata maka kecuali memang sakit ya tidak masalah. Jadi ketika bangkit dia daripada sujud maka kaifiatnya sebagaimana yang ulun sampaikan itu, ketika sujud maka apa yang duluan kita letakkan? Lutut, kemudian telapak tangan, kemudian dahi. Ya kalau maka bangkit daripada sujud dahi yang berdahulu, telapak tangan itu bermundur pulang ada lutut. Nah kecuali yang memakai yang riwayat yang kedua kan khilafiyah memang itu sudah dijelaskan Allah. Nah berdahulu tangannya ini menurut riwayat sahabat ini meriwayatkan ketika Rasulullah waktu sakit, jadi beliau ketika sujud mendahulukan telapak tangannya baru lutut. Nah jikalau dia seperti itu caranya, cara sujudnya, maka bangkit daripada sujud pun demikian. Jadi gini ya. Nah gitu ya. Karena menurut aturan, menurut urutan. Jadi kalau urutannya lintuhut, telapak tangan, dahi, maka bangkit dahi, telapak tangan, lintuhut. Maka seperti itu duduk antara dua sujud. Nah duduk istirahat. Allah ini nah kalau ini ya cara tetap tangan di bawah. Nah jadi lutut yang terakhir, paham? Karena kita awal sujudnya lutut dulu, baru telapak tangan, baru dahi. Maka bangkit dari sujud dahi dulu, telapak tangan, baru lutut. Kecuali ketika sujudnya telapak tangan, baru lutut, baru dahi. Maka bangkit daripada sujud dahi, lutut, baru telapak tangan. Ya kan? Itu kan urutannya sesuai dengan urutan. Jika pertama sujudnya seperti itu, maka bangkit daripada sujudnya dibalik aja. Itu acara yang disunnahkan. Paham nggak? Janganlah engkau majukan salah satu dari kedua kaki engkau di waktu bangkit, dan mulailah mengucapkan takbir untuk bangkit ketika mendekati batas duduk istirahat. Dan mulailah mengucapkan takbir untuk bangkit ketika mendekati batas duduk istirahat. Iyalah pemahamannya ya Pak. Dan mulailah mengucapkan takbir untuk bangkit ketika mendekati duduk istirahat. Jadi bukan ketika bangkit dari sujud, bukan. Ini untuk meminimalkan supaya jangan terlalu lama.
panjang takbir. Jadi solusinya seperti itu yang dianjurkan. Jadi ketika mendekati duduk istirahat. Jadi waktu bangkit tadi jangan mengucapkan takbir. Allah. Jadi ketika mendekati, bukan ketika bangkit waktu sujud mulai takbirnya, bukan. Paham. Allahu Akbar. Ini kan terlalu panjang. Tapi kalau dia mulai mengangkat kepala, mulai sudah takbir, Allahu Akbar, panjang mana? Bisa jadi bagi yang lambat gerakannya itu melebihi daripada 7 alif. Yang lambat gerakannya. Jadi caranya ketika bangkit daripada sujud jangan takbir dulu. Ketika mendekati duduk istirahat, Allah, ya paham. Soal kurang kecontoh gini kan paham aja lagi. Ini kurang benar dia. Nah, di sini dijelaskan sedikit. Ulang. Dan mulailah mengucapkan takbir. Berarti takbir intiqal, bangkit dari sujud kedua untuk duduk istirahat menuju kepada qiyam, berdiri. Mulailah mengucapkan takbir untuk bangkit ketika mendekati batas duduk istirahat, dan panjangkan takbir itu hingga tengah-tengah bangkit, hingga tengah-tengah kebangkitan engkau untuk berdiri, dengan sekira-kira ha Allah tidak engkau duduk. Ya, dengan sekira-kira ha Allah berarti hak Allah ini sudah ke atas kita. Ada hak Allah tuh di bawah masih ada. Dengan sekira-kira hak Allah tuh ada Allahu-nya itu nanti. Sekira-kira hak Allah ketika engkau duduk, dan kaf akbar ketika engkau meletakkan tangan di lantai. Belum kita susulai memahami. Dengan sekira-kira hak Allah ketika engkau duduk, hak Allah. Jadi hak Allah ketika duduk, Allah, dan kaf akbar ketika akbar itu ada kafnya, yang mati. Ketika engkau meletakkan tangan di lantai dan engkau mulai berdiri, dan roh akbar di pertengahan bangkit engkau untuk berdiri. Ini jadi kada sampai habis juga, kada sampai habis juga. Caranya adalah ada sampai ke atas tuh, ada takbirnya tuh ada. Berarti banyak salah gitu lah. Jadi gini lah caranya. Waktu kita bangkit dari sujud ingin duduk istirahat, langsung qiyam. Allahu Akbar. Berarti cepatnya lah. Masanya akbarnya datang sudah. Alhamdulillah. Allah. Kan duduk begini kan. Allahu Akbar. Akbar sudah kan. Berarti ke atas tuh kada lagi bertakbir, kada lagi panjang gitu. Coba kita baca gitu. Ngarang-ngarang kepala gitu. Ketika engkau meletakkan tangan di lantai dan itu di lantai, berarti Allahu Akbar. Berarti badannya naik langsung lah. Cepat benar, karena kan tidak panjang. Kalau akbar gitu, ada boleh akbar. Haramnya
Ada orang ajar gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bangga pada sidin seperti lupa. Akbar itu tidak hormat, tidak akbar. Jadi cepat. Belum pahami lagi. Dengan sekira-kira Allah ketika engkau duduk, Allahu berarti kan sudah Allah duduk istirahat. Ketika engkau duduk dan akbar ketika engkau meletakkan tangan, Allahu akbar. Itu tangan kita nih, anak menunjuk ke atas. Dan kalau akbar ketika engkau meletakkan tangan di lantai dan engkau memulai berdiri dengan roh akbar di pertengahan bangkit engkau berdiri. Berarti tidak sedujur kita tadi pendek itu lah. Ada panjang gitu. Allahu akbar. Jadi akbar perlu ulangi lagi. Penasaran juga. Masalahnya dulu memang jarang ya dulu istirahat. Dulu langsung biasanya. Allah, kalau ulun langsung itu yang ulun gawi itu biasanya Allah. Kecuali ketika jadi makmum, terkadang adalah jadi makmum. Biasanya imam itu bangkit lebih lama, lalu harus memakai duduk istirahat. Nah, ini cara yang disunnahkan oleh Nabi adalah sampai sedetil itu ulama. Masalah takbir intiqal ketika duduk istirahat sampai sedetil itu kita kan terpikir kan ini Allahu Akbar, ada tahu kisah ya Rasulullah aku aja kita di bungol itu ya sudah masih bungol bangkit ketika bangkit Allahu Akbar belum tangan Allahu Akbar. Oke, duduk kan berarti kosong namun mengikuti seperti itu. Jadi kada panjang yang biasa kita dengar itulah kita biasa dengar panjang loh imam itu Allahu Akbar. Kalau di sini kadang-kadang belum ulangi lagi, belum anak-anak juga. Allahu Akbar. Tangan berarti aktor sudah tangan ini di lantai. Akbar. Paham nggak? Coba-coba jadi kajian sholat. Belum hanya paham aja, sama aja juga kita. Nah, dan roh akbar di pertengahan bangkit. Waktu anak bangkit tadi, di pertengahan bangkit berarti belum berdiri di pertengahan bangkit. Berarti pas hendak bangkit tadi pasti bertuntong sudah rohnya. Dan habis takbir di pertengahan perpindahan engkau. Jangan memanjangkan takbir melebihi 7 alif. Jadi ada dianjurkan kita memanjangkan takbir ini, dikhawatirkan melebihi dari 7 alif. 7 alif itu 14 harokat. 14 harokat itu kurang lebih 13 detik. Atau dia orang bahari 14 detik tadi. Atau dia orang bahari 14 ketukan. Orang bahari itu memakai ketukan dulu. Karena tidak ada mat yang melebihi 7 alif. Kada ada mat. 7 alif ini pun hanya mat yang ada di dalam ibadah. Kalau di dalam tajwid ketika mat itu sampai 7 alif. Jadi aja biar di buku tajwid ketika mat itu sampai 7 alif. Maka mat yang mencapai 7 alif ini disebut dengan mat azim. Mat azim. Maka kita membaca la ilaha illallah itu sunnah sampai 7 alif. La ilaha
ujar Rasulullah yang pernah ulun baca hadisnya, barang siapa memanjangkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya khalisan liwajhi, ikhlas hatinya, maka Allah ampuni 4.000 dosa besar. 4.000 dosa besar. Ada gampang, bukan dosa kecil. 4.000 dosa besar. Dengan memanjangkan la ilaha illallahnya. Jadi ditafsirkan oleh ulama, memanjangkan di sini seberapa? 7 alif. Tidak lebih daripada 7 alif. 14 harokat. Karena ketika mat itu melebihi daripada 7 alif itu berbeda. Adabnya kalian jangan sampai lebih daripada 7 alif. Takbiratul ihramnya jangan sampai lebih daripada 7 alif. Bila lebih daripada 7 alif haram. Amun syair kan ya ada masalah. Ya syair ini ada bahasa tajwidan. Syair itu ada perlu dibaca dengan kaifiyat tajwid. Mau dibaca bertajwid ya sinjal. Kun syafi'an ya sinjal biasa ya. Kun syafi'an ya habibi, jangan diikhfakan. Kun syafi'an ya sinjal sinjal. Al-Albar Umat Guru Bahari ketika beliau membaca rawi pun beliau tidak memakai idgham. Idgham itu ada dipakai sini ataupun pada kelab yang memasukkan hurufnya lah itu kalau lah suratan kamilatan, ada suratan kamilatan itu kalau Abang Guru Bahari. Jadi sini membaca rawi di dalam maulid itu tidak mengikhfakan, tidak pula mengidghamkan, tapi tetap yang dijaga makharijul huruf harus tepat. Tapi kalau gampang dengan tajwid tidak masalah, karena masalah. Dan kalau ingin mutaba'ah dengan cara membaca Abah Guru ya seperti itu. Syair beliau pun juga tidak dengan membaca cara memakai tajwid tidak. Karena tajwid ini memang kemuliaannya ketika membaca Al-Quran dikhususkan untuk membaca Al-Quran. Sama membaca tajwid, membaca hadis itu jangan ditajwidkan, jangan. Kalau membaca hadis biasa saja. Ulun pernah membahas kawan ulun kira ulun ini salah baca hadis waktu khutbah. Jadi ulun padahin dia ulun yang membaca hadis tadi salah. Jadi jujur aja kayaknya ulun salah tangkap ini pakai tajwid ulun enggak ada. Hadisnya begini. Muhammad sallallahu Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Dibacanya man lam yahzan bi mautil alim. Kenapa dia merubah nun jadi mim yahzan? Itu itlaq dan wujud ulun salah tangkap. Ini membaca hadis dengan tajwid lalu bingung. Sebenarnya membaca hadis itu enggak perlu pakai tajwid. Dibacanya man lam yahzam bi mautil alim. Yahzam ulun ini anak koreksi juga. Ulun gak salah dengar. Ulun asal ulun dia membaca yahzam yang wujudnya ulun yahzan hasina yahzan man lam yahzan barang siapa tidak bersedih. Jadi bukan yahzam. Katanya pas saja ulun membaca ikhlas non mati bertemu bah yahzam bi mautil alim. Ulun yang luput hanya begitu aja. Tapi andaknya ada pas itu adalah hadis dibaca dengan tajwid lalu kurang sedikit. Kalau Quran yang wajib dibaca dengan tajwid. Jadi kalau rawi menurut baca saja dengan biasa saja seperti kita membaca hadis. Seperti kita membaca hadis.
Jadi tidak ada mat yang melebihi daripada 7 hadis. Jadi jangan sampai, jadi kenapa beliau mengatakan seperti ini kaifiyat takbir di dalam duduk istirahat, agar tidak mencapai 7 hadis, agar jangan takbirnya melebihi daripada 7 hadis. Jadi caranya memang seperti itu. Diulang-ulangi supaya dia lihat ketika bangkit Allahu huknya itu waktu duduk. Allahu huknya itu duduk. Tangan bertumpu di lantai. Waktu kita bangkit. Duduk. Allahu Akbar. Jadi pendek ya. Berarti banyak salah kita nih. Banyak salah. Cara duduk istirahatnya yang pasnya. Allahu huknya waktu duduk, tangan di lantai, waktu hendak bangkit. Hendaklah duduk ini cepat sekali ya, jadi jangan berlambat. Hendaklah duduk ini cocok ya, Imam Sidin tadi cepat belah. Allahu Akbar, cepat sekali. Hendaknya duduk ini cepat sekali, maka tidak boleh memanjangkan seperti duduk di antara 2 sujud. Dan panjang benar, karena ini hanya sekadar duduk istirahat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, Umar Al-Basri berkata, dapat dipanjangkan sekedar lama tasyahud yang pendek, karena pada duduk ini tidak ada zikir yang panjang seperti duduk antara 2 sujud. Hukumnya adalah untuk memberikan istirahat, maka diringankan dengan tidak diperintahkan menggerakkan anggota tubuh. Jadi ini tujuannya hanya sekadar istirahat saja bagi orang yang lemah, sebenarnya begitu. Atau karena memanjangkan takbir menggugurkan zikir, atau karena memanjangkan takbir menggugurkan zikir. Duduk ini tidak disunahkan bagi orang yang sholat berduduk. Jadi duduk istirahat ini kadang perlu orang yang sembahyang dalam keadaan duduk, itu kadang disunahkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Jadi orang yang sembahyang duduk itu kadang perlu memakai duduk istirahat. Itu yang dipakai, karena duduk istirahat ini hanya untuk orang yang sembahyang berdiri. Artinya istirahat sebentar sesudah sujud lalu bangkit untuk qiyam. Kaifiyatnya pun juga harus sangat cepat. Bagi kita yang biasa lambat menurut itu biasanya gerakan lambat tuh, makanya umum kada terbiasa memakai duduk antara 2 sujud, kada terbiasa. Turun langsung ketika sujud yang kedua langsung qiyam, langsung berdiri. Jadi kada memakai duduk antara 2 sujud. Jarang ya, kadang ada memakai jarang. Kerjakanlah rakaat kedua, wallahu a'lam bishawab. Maaf belum bertambah minta ridha mutahalal min akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Khanim bi huquqillah مضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بتمام البركات membaca zikir jalalah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله
شان لا إله إلا الله كل يوم هو في لا شان إله إلا الله الأمان الأمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يغفر لنا وارحمنا يغفر لنا وارحمنا يغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا